Itu yang namanya sifat asli bisa keluar. Bisa dong. Tapi bagaimana kita mengendalikan itu? Mengendalikan dan memaafkan. Dan sifat Jadi kalau ada keluar sifat asli, maafkanlah dia, kendalikanlah diri kita. Oke, Itu dan paling sifat penting. pasangan itu bisa mempengaruhi karakter kita Iya. juga ya. Jadi berhati-hatilah dalam memilih pasangan. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair, Ustadz Maulana, Masya Allah. Habib Utsman. Nah, Bib, berbicara tentang yang tadi udah disampaikan sama Ustadz Maulana, yang namanya hidup mesti ada cobaannya. Ih, kaget kita ternyata suami kita begini. Ih, kaget ternyata istri kita begini. Kalau udah hidup 24 jam kali 7 hari gitu, ternyata baru tahu nih gitu. Nah, sebenarnya dalam pandangan Islam itu yang namanya good akhlak itu patokannya apa sih? Apa hanya sekedar sabar, ikhlas, atau ada patokan-patokan lain yang sebenarnya bisa meningkatkan kualitas kita untuk menjadi seorang muslim yang memiliki good akhlak? Mohon tausiahnya. Akhir afwan Ustaz Maulana, baca Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apakah yang dikatakan tadi itu kalimatnya good akhlak itu dengan sopan santun? Limadza yata'akhlaqul walad? Bagaimana seorang anak itu berakhlak? Berakhlak itu dari mulai kecilnya, nggak tiba-tiba dia udah dewasa akhlaknya bagus, enggak. Karena apa? Ada pendidikan, ada pemupukan di waktu kecilnya. Sebagaimana yang dijelaskan bahwasanya kalau misalkan akarnya itu masih akar yang serabut, batangnya masih batang yang halus, kalau bengkok bisa dilurusin. Tapi kalau akarnya sudah keras, batangnya sudah besar, pohonnya susah atau sulit untuk dilurusin. Bengkok nih pohon tapi udah besar, patah. Maka oleh karena itu, didiklah anak kita dengan didikan yang baik. Rasulullah SAW itu belasan tahun untuk mendidik akhlak yang bagus, akhlak yang baik, akhlak yang luar biasa dahsyat. Bahkan kurang lebih 15 tahun dengan akhlak yang bagaimana luar biasa ya Rasulullah. Terhadap siapa? Terhadap mereka kaum Quraisy dengan akhlak ya Rasulullah. Sampai dikenal Rasulullah akhlak yang sangat bagus, budi pekertinya baik, kalimatnya bagus, kata-katanya bagus. Bukan hanya sekedar sopan, misi, maaf, tapi sama yang tua dia nggak mempunyai sifat yang baik, nggak punya akhlak yang bagus, sama yang kecil nggak disayangin, nggak begitu. Sopan itu wajib, tapi akhlak juga harus lebih bagus dan lebih baik lagi. Karena apa? Ketika kita kecil, kita SD, itu masuk ibtidaiyah, kita belajar namanya akidah akhlak. Masuk SMP, belajar lagi sanawiyah itu akidah akhlak. Masuk aliyah, kita belajar lagi akidah akhlak. Bahwasanya apa? Akhlak itu dikedepankan. Ada akhlak 1, 2, 3, 4, 5, 6 SD, 1, 2, 3 sanawiyah, 1, 2, 3 lagi aliyah. Karena apa? Akhlak itu harus dikedepankan. Bukan hanya bagus sopan saja, tapi akhlak dikedepankan. Dan juga seorang istri mempunyai akhlakul karimah terhadap suaminya. Suami mempunyai akhlakul karimah terhadap istrinya. Ketika istri berkata kepada suami dengan lemah lembut, dengan aturan, bukan tadi itu yang disampaikan tuh. Awalnya saya sifatnya sabar, saya baik, tapi tahu-taunya emosionalnya meledak-ledak. Emosionalnya wah makin bertubi-tubi. Suami baru pulang, kalau nggak gajian jangan pulang ya. Kan kasarnya kan kayak gitu. Kalau belum dapat duit jangan pulang. Atau suaminya nggak punya duit, nggak ada duit, datang biasa disiapin kopi nggak disiapin. Giliran gajian baru disiapin, ada kopinya, ada pisang gorengnya, Atau ada bandingin sama rezeki suami orang. Nah, atau membanding-bandingkan sama yang lain. Karena apa? Karena inilah manusia yang tidak pernah bersyukur. Orang yang bersyukur tidak akan membanding-bandingkan dengan siapapun. Bahkan lebih baik lagi perbuatannya. Dan akhlak itu adalah apa? Adalah cerminan daripada hatinya dan pikirannya dan perbuatannya. Ketika hatinya baik, akan mencerminkan pikiran yang baik dan perbuatan yang baik. Itu adalah dilakukan dengan akhlakul karimah karena hatinya sudah tersentuh dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW bertemu dengan siapapun baik, tapi selalu tersenyum dengan perbuatan baiknya. Bukan semata-mata ketemu orang senyum, dia saking stres lagi. Ketemu orang ya kan senyum. Jangan-jangan ketemu semua ketemu perempuan senyum nggak? Senyum. Senyum. Saya senyum pada semuanya karena saya susah mingkemnya. Masya Allah. Bib, tapi kalau mau tegas gimana Bib? Nanti kalau mau tegas good akhlak dalam muslim tuh kalau tegas gimana sih? Boleh nggak sih? Boleh tegas. Karena apa? Hakul hak, batil batil. Ketika dia tegas sesuai dengan syariat, boleh. Tegas sesuai dengan hukum, boleh. Jangan kalau ketika sesuai dengan hukum, ada hukum seperti ini dia nggak tegas, dia lemah lembut. Jangan. Anak salah kita diemin. Oh nggak apa-apa, ini boleh. Oh nggak bisa. Salah. Benar. Jadi tapi ada nanti kalau aturannya. tegas dibilangnya galak, enggak? Tegas itu nggak galak. Tegas adalah sebuah sifat dan sikap yang harus dilakukan. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khairan katsiran. Terima kasih Habib. Nah, sekarang nih guru-guruku, jamaah punya kesempatan buat nanya. Karena sekarang kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Pertanyaan yang pertama dari Instagram
Instagram @hamba_Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini banyak sekali perempuan muslim yang menggunakan jilbab dalam beraktivitas meskipun bukan untuk acara keagamaan. Sayangnya mereka malah ada berperilaku buruk karena memang karakternya seperti itu. Bahasa mudahnya ikut-ikutan tren aja pakai jilbab tapi perilakunya belakangan. Apa penampilan berhijab mempengaruhi perilaku seorang perempuan? Mohon penjelasannya. Ini gimana Ustadz Syam? Jadi maksudnya mungkin berhijab dulu tapi akhlak atau perilakunya entar dulu deh belakangan gitu. Berhijab dulu tapi masih ketat-ketat, terus masih pakainya lengannya segini tapi pakai hijab gitu. Jadi ya setengah-setengah, yang satu auratnya tutup, yang satu auratnya dibuka gitu. Gimana sih Ustadz Syam? Mohon tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru kami Ustaz Maulana Hasaca serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai seorang yang beriman itu yang dikejar sebenarnya penilaian Allah. Jadi kalau ada yang bertanya yang mana yang duluan, good akhlak dulu atau perpakaian yang bagus atau pakaian yang menutup aurat. Saya rasa good akhlak itu termasuk menutup aurat adalah termasuk good akhlak. Karena yang menilai kita itu bukan manusia, yang menilai adalah Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang yang mengejar, ya udah deh, saya good attitude dulu deh. Good attitude dulu kepada orang lain baru saya mengenakan hijab. Berarti Anda tidak good attitude kepada Tuhan. Anda mau ngejar good attitude kepada manusia supaya dipuji oleh manusia sebagai orang baik, tapi Anda lupa untuk bergood attitude terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan aturan bahwa menutup aurat ialah wajib. Maka subhanallah, sembari kita memperbaiki akhlak kita, mari kita juga memperbaiki ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya, bolehkah seseorang menutup aurat terlebih dahulu sembari dia memperbaiki akhlaknya? Maka tentu saja boleh. Ketika dia menginjak usia balik, dia sadar bahwasanya seorang yang berusia balik tentu wajib untuk menutup auratnya, baik laki-laki ataupun perempuan. Karena banyak juga yang salah paham nih, istrinya disuruh berhijab terus jalan-jalan ke luar negeri, suaminya pakai celana pendek. Terus dia jalan-jalan ke tempat wisata, celananya di atas lutut. Nah ini salah juga. Istrinya pakai hijab padahal sudah, suaminya pakai celana pendek. Naudzubillah min dzalik. Maka suami dan istri sama-sama menutup aurat. Jadi yang wajib itu bukan pakai jilbabnya, yang wajib itu menutup auratnya. Karena banyak juga itu kita lihat ada daerah-daerah udah pakai jilbab ya, mbak-mbaknya pakai jilbab tapi pakai lengan pendek. Nah, ada juga beberapa daerah seperti itu. Maka subhanallah yang wajib itu bukan pakai jilbabnya tapi menutup auratnya. Sembari menutup aurat juga memperbaiki akhlak. Malulah ketika dia pakai hijab mungkin tapi terkenal begal. Kenal nggak begal yang mana begal? Itu yang pakai hijab begal. Subhanallah, tidak ada ceritanya seperti itu. Jadi hijab itu juga menghalangi seseorang daripada bad attitude. Kenapa? Karena Allah katakan dalam Al-Quran, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah katakan dengan lengkapnya bahwasanya sungguh salat itu mencegah perbuatan keji dan kemungkaran, mencegah bad attitude, mencegah perilaku yang buruk. Tapi salat yang bagaimana? Wala dzikrullahi akbar. Salat yang membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Maka mestinya sadar ketika seseorang mengenakan pakaian yang tertutup atau menutup auratnya, berarti dia sedang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang takut kepada Allah, sungguh dia juga takut untuk menzalimi orang lain. Maka perbaiki akhlak sembari menutup aurat. Wallahu taala a'lam. Masya Allah, artinya dengan berakhlak justru kita menutup aurat kita. Betul. Ya, justru karena kita berakhlak kita menutup aurat kita. Jadi gimana dong Ustadz Maulana? Tipsnya supaya perempuan muslim secara syariat agama Islam itu bisa good looking dan juga good akhlak. Mohon tausiahnya. Masya Allah, tabarakallah, izin Habib dan Sasa, makasih banyak. Caca, pas banget Caca yang bawain ini. Dan ingat, buat semuanya perempuan dimanapun berada, perempuan yang good looking dan good akhlak sesuai syariat Islam harus meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teladan kita adalah Rasulullah. Sosok Rasulullah, betul tadi kata Sasam, rapi dan sebagainya, semua harus diikuti. Karena, Masya Allah, tabarakallah, selain adanya keteladanan dari Rasulullah, utami makarim al-akhlak, sesuai anjuran Rasulullah, itu pasti aman itu. Makanya pernah digambarkan wanita muslimah itu, wanita beriman itu bagaikan putri malu, bunga putri malu.
Bunga putri malu itu gimana? Kuat keimanannya. Itu coba kalau bunga putri malu itu kalau mau dicabut itu keras itu. Lalu ada durinya, jadi tidak bisa disentuh. Kalaupun disentuh dia malu. Gitu kan? Jadi gitulah, malu-malu, tapi bukan malu-maluin ya. Dan ingat, inilah, mohon maaf, astagfirullahaladzim, memiliki kebaikan. Kebaikan inilah yang membuat wanita-wanita ini menjadi inner beauty, apa? Inner beauty. Inner beauty. Itulah hebatnya. Karena kebaikannya, karena keramahannya. Jadi kebaikan menyebabkan wanita itu dikagumi, keramahannya sehingga orang suka, lalu akhlaknya lah yang membuat orang tertarik padanya. Masya Allah, tabarakallah.